Tuhanku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri. Oh, mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal ya Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu. Kehendakmu jadi kehendakku, thy kingdom come, thy will be done. Tuhanku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, oh, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri. Oh, mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal ya Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu. Kehendakmu jadi kehendakku, thy kingdom come, thy will be done. Tuhanku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, bawa seluruh hidupku. Oh,
keajaiban-Mu, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan bagi Tuhan. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan selamanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendak-Mu jadi kehendak-Ku. Dari kingdom come, oh thy will be done. Dari kingdom come, thy will be done in me. Thy kingdom come, thy will be done in me. Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam. Orang semangat Shalom, selamat malam jemaat muda-mudi Tuhan yang diberkati dalam nama Yesus. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita mau menyembah Tuhan, saya rindu mengajak teman-teman muda-mudi, mari sapa kiri kanan depan belakang, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Katakan juga sebelah kiri kanan depan belakangmu, kamu luar biasa hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan segera memulaikan ibadah kami percaya Engkau hadir di tengah kami, Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Biar dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah kami ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Biar Tuhan tolong sertai mereka Tuhan. Supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami bergabung di tempat ini untuk memuji menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Yesus, kita akan sembah Dia. Kita akan tinggikan namanya sebab Dia Allah kita yang layak.
Dia Allah kita yang hidup. Kami agungkan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Dan biarlah setiap penyembahan kami manis Engkau dengar Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi sama-sama naikkan pujian ini, katakan Bapa Kau mendengar. Kau mendengar setiap seruan hati kami. Seruan hatiku, Amin Tuhan. tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau tak pernah
bekerja dalam setiap hidup kami. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
kuasa-Mu di tengah kami. Mengalir kuasa-Mu di tengah kami. Di setiap hati kami. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Biar pujian penyembahan kami manis Engkau dengar Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Yesus Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami Tuhan. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah pembuat mujizat. Engkau Allah yang hidup. Kuasa-Mu dahsyat. Firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut yang teduhkan pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku yang bukan
Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau memulihkan setiap hati kami Bapa. Kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan membuktikan kami kuat sampai saat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan kami akan bersorak bersuka cita. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Sama-sama katakan pujian ini. Terangmu yang telah memberi hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Tuangkan tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagi. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat tangan dan katakan keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama kita serukan, come on. Berjemaat Tuhan, sama-sama angkat tanganmu dan katakan keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Dia terang hidup kita. Namanya Yesus Tuhan. Come on. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
Come on. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Let's go. Sama-sama katakan. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Sama-sama katakan. Ada lawatan besar, membakar hati yang kami siap, nyatakanlah dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Sama-sama katakan, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Namanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah terkalahkan oleh dunia ini. Sama-sama katakan pujian ini. Come on. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat berjemaat Tuhan. Sama-sama kita katakan, ada lawatan besar, membakar hati yang kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. An piano, Kapitan. Bertepuk tangan, come on. Nyatakanlah, katakan, kami siap, nyatakanlah. Yesus, ketika kami berserah kepada-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami. Dahsyat kuasa, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terserukan. Lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, sebab satu-satunya Yesus Tuhan. Haleluya. Segera duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita kembali lagi menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan
wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir lubuk hatiku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini.
Kami angkat tangan kami menyembah meninggikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembah. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih sedalam naungan-Mu Tuhan. Ku mau terus menyembah. Kasih-Mu terukir. Mari lagi-lagi katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembah. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Mari sambil angkat tangan kita katakan sama-sama. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, katakan ku mau terus menyembah. kasih-Mu Terukir di lubuk hati. lebih lagi, sama-sama katakan ku angkat tangan. Ku angkat tanganku Yesus, di hadapan-Mu kami mengangkat tangan perbuatanmu. sebab ajaib perbuatan-Mu. Yes. Kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu Katakan kami mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. sama-sama kasih-Mu terukir. Kasih-Mu terukir di lubuk Sama-sama katakan hatiku. kasih-Mu terukir. Kasih-Mu terukir Di lubuk hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Kami ucap syukur Tuhan saat kami mengangkat tangan tanda kami berserah kepadamu. Karena kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Dan kami yakin Kau bertata di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi seorang murid yang setia mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bantu kami agar setiap firman yang disampaikan dapat kami terima. Dan itu tertanam subur dalam hati kami. Kami tidak hanya menerima, tapi kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Ya, kita beri tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini. Luar biasa. Ya. Kita juga menghargai teman-teman kita yang parking ministry di bawah. Luar biasa, mereka setia menjaga kendaraan kita di bawah. Ya,
Mungkin kalau kita ada sempat waktu, kalau mereka sedang mengeluarkan motor kita, kita say thank you. Yang setuju katakan amin. Makasih ya sudah menjaga kendaraan kami, makasih sudah menjaga helm kami, minimal gak hilang, kan begitu ya. Mari kita sama-sama mengapresiasi setiap pelayan Tuhan yang melayani kita dengan baik di tempat ini. Amin, yang setuju katakan yes. Oke, mari kita buka bersama-sama, kita akan belajar mengenai the authority dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Halo, belum ketemu? Kayaknya Kisah Para Rasul susah sekali dicari ya. Susah atau susah banget? Belum muncul? Baik, saya sebut semua bangkit berdiri, kita akan membaca yang wanita ayat yang genap, yang pria ayat yang ganjil. Satu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11, yang wanita ayat yang genap, yang pria ayat yang ganjil. Jangan ada yang nggak bersuara. Kalau tidak bersuara artinya di tengah-tengah. Kita perlu doakan lebih lanjut kalau begitu ya. Coba cek kanan kirinya. Siap-siap bersuara. Nah, ya, kalau nggak bersuara cepat-cepat panggil saya ke situ biar kita tumpang tangan sama-sama. Gitu ya. 3, 2, 1 ayat yang ke-6. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Silakan duduk, berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa muncul? Coba cari di drive saya. Ya. Baik, sebelum kita membahas mengenai otoritas, ada sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua malam hari ini. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-6, ada murid yang bertanya di sana. Dan pertanyaannya harusnya kita wajar karena kondisi saat itu bangsa Israel sedang dijajah sama pemerintah Roma. Makanya pertanyaan yang muncul adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang di dalamnya ada permintaan. Ngerti maksud saya? Maukah engkau, dikatakan apa? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, wajar kalau di dalam pertanyaan ini ada sebuah permintaan. Karena waktu itu mereka memang lagi ditindas. Dan penindasannya itu tidak ringan, berat. Dan mereka memiliki kerinduan. Apalagi waktu itu mereka adalah orang yang melihat Yesus disalib tapi bangkit kembali. Nah, kalau dalam pemikiran saya, kalau seandainya waktu di zaman itu kita hidup, maka kita akan berpikir, enak banget kalau misalkan Mesias kita kayak Yesus, dibom sama nuklir hidup lagi. Pemikiran kita selalu seperti itu. Ya, makanya mereka punya pengharapan yang besar sama Yesus. Dan saya yakin kita juga kalau ada di sana, kalau kita jadi bangsa Israel waktu itu, maka kita akan memunculkan pertanyaan yang sama. Yesus, maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan Israel? Hal yang wajar. Tetapi menariknya begini. Yesus menjawabnya di ayat ke-7 dan ke-8, dia bicara begini. Yesus menjawab di ayat ke-7, ia berkata kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui tanggal dan waktunya, Bapa yang menetapkannya menurut haknya sendiri. Coba perhatikan begini. Sudah muncul? Cari di drive saya.
Cari di drive saya. Jaringan. Wow, kasihan. Ya. Ya, jadi di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-7, kamu tidak perlu mengetahui tanggal dan waktunya, Bapa yang menetapkannya. Ya, nah coba perhatikan begini. Waktu Yesus menanyakan hal itu, dia menjawabnya dengan seolah-olah ngomong begini. Guys, ini bukan bagianmu. Ngerti maksud saya? Seolah-olah dijawab begini, guys, this is not your part. Ini bukan bagianmu. Di ayat ke-7 dia ngomong begitu. Di ayat ke-8 Tuhan ngomong, bagianmu itu yang ini. Ngerti maksud saya? Ya. Makanya kadangkala, perhatikan baik-baik, cara dan waktu Tuhan untuk menjawab doa dan permohonan kita, perhatikan, cara dan waktu Tuhan untuk menjawab doa dan permintaan kita, sebenarnya seutuhnya adalah hak prerogatif Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi seolah-olah waktu murid-muridnya berkata seperti itu, Tuhan mau ngomong, itu hak prerogatif saya. Ya, karena cara Tuhan menjawab doa dan permintaan kita, seutuhnya hak dia. Nggak usah kepoin mau bagaimana dan kapan. Karena para murid pengennya bagaimana dan kapan saat itu juga. Tetapi Yesus ngomong, itu bukan bagianmu. Nanti di ayat ke-8 saya akan jelaskan lebih lanjut, apa yang harusnya menjadi fokus kita. Nah kadang-kadang kala kita juga sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal yang sama. Bukankah begitu kita kalau kita minta doa, kita pengen doa kita dijawab dengan cara kita dan waktu kita. Nah pada saat itu juga kalau kita mau tahu Tuhan lagi ngomong, weh, cara menjawab permintaanmu dan doamu itu hak prerogatifku. Ada bagian yang harus engkau lakukan. Ada bagian yang saya akan lakukan. Nah menariknya kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 7, di dalam terjemahan yang lainnya, saya coba buka di AYT atau Alkitab yang terbuka, dia katakan begini. Ia berkata kepada mereka, Kisah Para Rasul 1 ayat 7, ia berkata kepada mereka, bukanlah bagianmu untuk mengetahui tentang waktu dan masa yang sudah ditetapkan Bapa. Nah ini artinya begini, buat kita juga, seringkali hidup kita sama seperti para murid. Kita tanya sama Tuhan, doa dan permohonan saya bagaimana Tuhan? Mungkin kalau kita rekonstruksi, kita rekonstruksi. Kalau buat anak muda, pertanyaan kita adalah Tuhan, kapan saya ketemu dengan jodohku? Saya pengen jodohku Tuhan, yang sedang main gitar di atas. Sudah ada yang punya? Maaf. Ya. Tetapi sebenarnya, saya mau kasih tahu, cara dan waktu Tuhan, itu bukan bagian kita. Cara Tuhan menjawab, itu bukan bagian kita. Ya. Atau juga ada kita punya cita-cita. Tuhan, saya ingin jadi dokter. Engkau tes dokter, enggak lulus-lulus. Dan kita adalah kata-kata yang tadi. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang Tuhan tetapkan. Itu jawaban pasti. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, ingat. Kalau belum dijawab karena Tuhan sudah jawab duluan. Engkau enggak perlu tahu. Itu bukan bagianmu. Bagianmu ada nanti. Ngerti maksud saya? Ya, saya akan sampai nanti ke bagian yang terakhir. Waduh, jadi bagaimana dong Tuhan jawab doa kita? Ya. Nah biasanya kita manusia ini kepo. Makanya perhatikan baik-baik. Biasanya kalau ada kedatangan tamu yang punya karunia nabi, misalkan nabi siapa Joshua, TB Joshua, dia ngomong begini, karunia nubuatan, oh pasti penuh banyak orang. Kenapa? Karena manusia itu punya kecenderungan kepo dengan apa yang terjadi di masa depan. Nah waktu kemarin kami mini PA di Pastori, ya habis itu ngomong begini, iya benar juga ya Kak ya, karena begini, kadangkala kalau kita dikasih Tuhan, kita akan terjadi seperti ini. Biasanya ada dua kemungkinan, kita persiapan atau kita malas banget. Misalkan ada malam hari ini, saya akan bernubuat buat saudara, Sartita, dalam 2 tahun kamu akan menjadi sangat kaya dan sangat amat kaya. Bisa jadi ada dua. Sartita bekerja keras, ya, mencari uang, tapi bisa juga malas-malasan. Tuhan sudah bikin saya jadi kaya. Saya enggak perlu ngapa-ngapain. Udah pokoknya di Pastori seharian tidur aja. Kuliah enggak perlu. Ya. Kak Esra, bodo amat lah. Kan gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Tetapi kita memang punya kecenderungan untuk kepo. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini. Ketimbang kita mikirin cara dan waktunya, mari kita lakukan bagian kita.
Yang ngerti katakan amin. Ada nanti bagian kita saya akan jelaskan. Makanya ingat, perhatikan baik-baik. Cara dan waktunya bukan jatah kita. Apa yang menjadi jatah kita, mari kita sama-sama terus belajar. Kita maju lagi. Ya. Ada sebuah cerita begini. Ada sebuah cerita. Suatu pagi ada 2 orang anak-anak sekolah yang berjalan menuju sekolah. Nah tiba-tiba mereka sadar bahwa kalau mereka tidak segera bergegas, mereka akan terlambat. 2 orang anak ini, salah satunya lari dengan cepat, salah satunya berdoa. Ngerti maksud saya? Ada yang berlari dengan cepat, dia tarik temannya, ngapain kamu berdoa? Supaya Tuhan mempercepat langkah kaki saya. Dia berdoa terus. Yang satunya ngomong, sambil lari dipegang, sambil berdoa, ayo cepat kita berdoa sambil lari. Menurut teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mana sampai ke sekolah dengan tepat waktu? Berlari dan berdoa. Setuju ya? Nah ternyata, saya nggak berbicara tentang keselamatan, karena keselamatan tidak ada bagian kita di dalamnya. Tetapi karena kita hidup di dalam keselamatan, kalau kita mau terima berkat Tuhan, kalau kita mau terima sesuatu dari Tuhan, selain keselamatan, maka ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Apabila kita memohon kepada Allah agar Dia mengerjakan sesuatu bagi kita, maka kita pun harus siap melakukan bagian kita. Yang siap katakan amin. Kasih keras dulu, yang siap katakan amin. Oleh karena itu begini, oleh karena itu berdoalah seakan-akan segalanya tergantung pada Allah. Tetapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya tergantung pada Anda. Ya. Coba di-refresh, saya sudah berganti berapa kali. Ya. Berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung pada Allah. Tetapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya tergantung pada Anda. Nah selalu ada bagian kita yang kita kerjakan. Apabila kita memohon Allah agar mengerjakan sesuatu bagi kita, maka kita pun harus siap melakukan bagian kita. Nah, saya sekali lagi, saya disclaimer, saya tidak berbicara tentang keselamatan. Karena keselamatan tuntas hanya dikerjakan oleh Tuhan, kita tinggal terima saja. Ya, tetapi saya yang bicarakan adalah pekerjaan apa yang kita lakukan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, dia ngomong begini, Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia katakan begini, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Nah, arti kata menyerahkan pekerjaan artinya kita memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Yang ngerti katakan amin. Makanya orang malas tidak akan pernah dapat berkat. Karena memang ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Nah kalau kita mengerjakan pekerjaan kita, dikatakan di Amsal 16 ayat 3, maka pekerjaan itu akan berhasil. Bagaimana cara menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan? Dengan cara berdoa, sama-sama berdoa. Oleh karena itu kita perlu sama-sama di tempat ini berdoa dan bekerja. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau dong kuliah 3,5 tahun lulus. Tapi kerjaanmu setiap hari main game dari pagi sampai pagi. Itu namanya gila. Saya ulangi lagi, kalau engkau minta 3,5 tahun lulus kuliah, tapi kerjaanmu main game dari pagi ke pagi, itu namanya gila. Kalau kau minta diberkati Tuhan, berkati saya secara finansial, tapi kau tidak mau menabur sama sekali, itu namanya seke. Ngerti maksud saya? Selalu ada bagian kita. Kalau kita mau tempat kita dipenuhi oleh jiwa-jiwa, tetapi begitu di-share flyernya tolong dong di-up, tidak ada yang up. Itu namanya juga omong kosong. Ya. Nah kadangkala kita mau berdoa karena kita menganggap bahwa berdoa itu paling gampang. Tetapi harusnya kita berdoa karena digerakkan oleh pekerjaan yang sudah kita lakukan. Ngerti maksud saya? Karena tadi Amsal dikatakan,
Amsal 16 ayat 3, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Kalau kita disuruh menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, berarti kita sudah kerjakan belum? Kita sudah kerjakan. Dan kita tinggal serahkan kepada tangan Tuhan. Makanya Tuhan benci sama orang yang malas. Lihat kanan kirinya, Tuhan benci orang yang malas. Ngomong. Ya biar besok pagi, kalau kau tinggal sama tantemu, besok pagi bangun pagi-pagi, cepat-cepat pergi bersihkan itu rumahnya tantemu ya. Ya. Dan saya percaya dalam segala hal yang kita naikkan di dalam doa dan permohonan, harus selalu ada bagian yang kita kerjakan. Maksud saya begini, jangan menjadi orang yang gak tahu diri. Ya, selalu mau haknya, tapi tidak mau ambil kewajibannya. Nah Allah menginginkan setiap kita membawa segala permohonan kita kepadanya, tetapi seringkali Dia ingin agar kita juga mengerjakan dan bergerak menuju apa yang kita doakan. Nah Tuhan memang sering menginginkan ini. Dia ingin agar kita juga mengerjakan dan bergerak menuju apa yang kita doakan. Jadi jangan hanya didoakan, tetapi bergerak dan mengerjakan apa yang kita didoakan. Nah mungkin di tempat ini ada yang bertanya, mana yang lebih penting, berdoa atau bekerja? Ya. Ada orang yang berkata berdoa lebih penting. Namun ada juga yang mempertanyakan, buat apa berdoa kalau tidak bekerja? Saya kasih sebuah ilustrasi begini, sebuah cerita. Ada 2 orang petani. Petani ini mengerjakan sawah. Nah petani ini, karena dia namanya petani mengerjakan sawah, nggak mungkin dia mengerjakan sapi ya, namanya peternak. Nah petani ini punya sawah masing-masing. 2 petani ini meminta hujan sama Tuhan. 2 petani yang sama punya 2 ladang meminta kepada Tuhan hujan. Tetapi petani yang pertama dia kerjakan ladangnya sehingga siap pada saat hujan turun dia bisa segera menanam. Tetapi yang satu dia hanya berdoa, tapi dia tidak mempersiapkan ladangnya. Kira-kira yang diberi Tuhan hujan yang mana? Yang mengerjakan. Ya. Karena dia apa? Mempersiapkan dan mengerjakan dan bergerak menuju apa yang dia doakan. Makanya kalau kau pengen lulus 3,5 tahun, atur waktu baik-baik. Kalau engkau ingin usahamu berhasil, pakai strategi yang baik. Ngerti maksud saya? Nah seringkali kita hanya berdoa, tetapi nggak pernah ada action. Itu NATO, no action talk only. Ya, no action talk only. Dan mungkin suatu saat, mungkin Andalah, kitalah yang Allah inginkan untuk menjadi jawaban doa buat Anda sendiri. Yaitu dengan apa? Bergerak dan mengerjakan apa yang kita doakan. Kalau kita bergerak dan mengerjakan apa yang kita doakan, lalu kita berdoa sama Tuhan, oh itu Tuhan senang sekali. Engkau anakku, engkau anak yang rajin. Berkat. Kalau engkau bilang, Tuhan aku mau diberkati secara finansial. Dan kau menabur buat pekerjaan Tuhan. Berapapun itu. Tuhan akan bilang, akan kulipat gandakan. Kenapa? Karena dia bergerak menuju apa yang dia doakan. Yang ngerti katakan amin. Selalu ada bagian kita di dalamnya. Nah sekarang kita masuk dalam bagaimana kita melakukan kewajiban kita. Karena tadi kewajiban, tapi bagaimana kewajiban kita. Nah pada ayat yang ke-8 itu adalah bentuk kewajiban kita. Di sana dikatakan kewajiban para murid untuk menjadi saksi. Jadi waktu Yesus menjawab seolah-olah Yesus berkata, kamu gak perlu kepo masalah waktu dan bagaimananya. Ini yang kamu kerjakan. Kamu harus menjadi saksi. Nah, sama seperti Tuhan Yesus ngomong gini, kamu gak perlu dalam doamu, kamu kepo caranya dan bagaimana, bertanya-tanya, karena bagianmu adalah yang ini, kamu kerjakan. Nah buat kita semua di tempat ini, yang ingin Tuhan sampaikan adalah kita harus menjadi saksi. Sama-sama ngomong, menjadi saksi. Kamu harus, kita harus menjadi saksi. Perhatikan baik-baik. Di sana tidak ditulis, kamu harus menjadi hakim. Kamu harus menjadi saksi. Makanya dimanapun kita berada, ingat tugas kita yang paling pertama adalah menjadi saksi. Bukan menjadi hakim. Makanya saya sekali lagi kasih tahu dari mimbar ini. Jangan kita suka menghakimi, tetapi jadilah saksi. Yang ngerti katakan amin. Nah, coba perhatikan dalam persidangan. Kalau kita sidang, bisa nggak tiba-tiba saksinya jadi hakim?
Nggak bisa. Ada orang hukum di sini Kiro, mana Kiro? Nggak bisa ya Kiro ya. Dari saksi tiba-tiba menjadi hakim. Ya. Makanya jangan menghakimi, yang ngerti katakan amin. Yang ada kalanya kita suka menghakimi orang. Ya. Matius itu ayat 1-2 berkata begini, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya kadang-kadang kita ngambil peran Tuhan jadi hakim. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Ingat peran kita adalah menjadi saksi. Ada sebuah cerita, ini menarik. Saya sudah pernah ceritakan di mana khotbah ya, di Rock ya. Istri saya, ini ada cerita suami istri, istrinya ini sudah tuli. Suaminya melapor kepada seorang dokter, dokter, istri saya ini sudah tuli. Apa sih? Coba kalau begitu dites saja nanti, pulang kamu tes. Oh ya sudah, dikasih tahu sama dokter, nanti kamu begini. Oke. Pas dia pulang, dia panggil istrinya, sayang sini. Dia tarik tangannya, dia kasih duduk. Oke, dikasih jarak 10 meter. Terus waktu dia ngomong 10 meter, bicara dengan, nanti malam kita makan apa sayang? Istrinya cuma diem, terus mangap-mangap. Maju lagi 5 meter. Dari 10 meter, maju lagi 5 meter. Teriak lagi sang suami. Nanti malam kita makan apa? Istrinya tetap diam. Wah betul ini. Kamu tuli ya, digasin gitu istrinya. Akhirnya sampai di depan istrinya, dites lagi. Nanti malam kita makan apa? Istrinya dengan melihat longo-longo, diambillah sebuah kertas. Dia tulis, sudah 3 kali ku bilang makan sayur asam kita. Ternyata suaminya yang tuli. Kadang-kadang kita begitu kalau kita menghakimi orang. Hello? Betul? Kadang-kadang kita seperti itu kalau kita menghakimi orang. Makanya penghakiman itu jatahnya Tuhan. Yang kita punya adalah menjadi saksi. Nah kadang-kadang kita begini, ada kalanya, sadar enggak? Ada kalanya apa yang kita tidak sukai dari orang lain adalah sifat yang kita tidak sukai dari diri kita sendiri. Ngerti? Kadang-kadang kita lihat, sombong banget ini orang. Sebenarnya sikap itu pun kita juga miliki. Makanya kita kenal betul sombong. Karena kita juga sebenarnya sombong. Ya. Kita belum bisa mengatasi satu kebiasaan buruk. Kemudian kalau kebiasaan buruk itu muncul sama orang, cepat sekali. Menghakimi lagi. Makanya selalu saya katakan, bagian kita bukan menghakimi. Bagian kita adalah menjadi saksi. Ya. Nah seperti apa menjadi saksi? Kita lanjut lagi. Tugas kita menjadi saksi. Nah kalau kita belajar ilmu hukum, syarat untuk menjadi saksi adalah apa Kiro? Usus hukum toh? Apa? Syarat menjadi saksi itu apa? Harus bernapas kah? Harus melihat? Iya. Maksudnya begini, syarat untuk menjadi saksi adalah harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri baru dia sah menjadi saksi terhadap suatu perkara tindak pidana atau tindak perdata. Ya, kita menjadi saksi, kita harus mengalami sendiri, mendengar dan melihat. Nah, untuk menjadi saksi, engkau harus mengalami perjumpaan pribadi sendiri dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Baru kita bisa menjadi saksi. Nah pertanyaannya, pernahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Coba sekarang pikir secara fisik. Kita pernah nggak ketemu sama Tuhan Yesus? Orang Tuhan Yesus hidupnya 2000 tahun yang lalu. Pernah nggak kita ketemu secara fisik sama Tuhan Yesus? Halo? Sebenarnya kita sah atau tidak menjadi saksi? Kalau kita pikir-pikir. Mungkin sebenarnya tidak sah. Tetapi perhatikan begini. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi. Makanya Yesus mengatakan 2 hal ini di ayat yang ke-8. Dia ngomong begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Apa itu menerima kuasa? Menerima Roh Kudus. Kuasa dalam bahasa Yunaninya dikatakan kata exousia atau kuasa, dikatakan juga kata tenaga atau dunamos. Nah tetapi itu semua kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya yang pertama, kalau kita harus menjadi saksi, kita harus mengalami, melihat dan mendengar langsung, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menerima. Sama-sama katakan menerima.
Menerima apa? Menerima kuasa. Kuasa itu dari mana? Dari Roh Kudus. Ya. Kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus. Kuasa yang kita terima itu asalnya dari pribadi ketiga Tritunggal Maha Kudus, yaitu Roh Kudus. Luar biasa. Tuhan mau tinggal di dalam kita dengan memberikan rohnya yang kudus. Karena begini, Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, maka sebenarnya Roh Kudus dapat membuat kita merasakan apa yang dulu Yesus lihat, apa yang dulu Yesus dengar, dan apa yang Yesus rasakan. Maka engkau lengkap menjadi saksi. Makanya di ayat yang lain dikatakan begini, engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Apa itu? Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Yesus. Makanya kita lengkap, kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang Yesus rasakan. Amin. Makanya Tuhan ngomong, kamu akan menerima otoritas dulu. Kamu akan menerima kuasa dulu. Ya. Kehadiran Roh Kudus akan membuat kita mengerti dan mengalami apa yang dirasakan oleh Yesus. Makanya di awal yang kita harus terima adalah Roh Kudus. Yang kedua yang harus kita terima adalah kita harus rajin membaca firman Tuhan. Karena membaca firman Tuhan atau Alkitab yang kita punya itu menuliskan tentang pengalaman Yesus yang Yesus kerjakan selama dia di dunia. Nah, ada yang menarik begini. Perhatikan di dalam Yohanes 21 ayat 25 dikatakan begini. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi begini maksud saya. Di dalam Alkitab, dengan ilham Roh Kudus, para rasul sudah membuat Alkitab sehingga itu ditulis dan pada saat kita baca, itulah yang penting untuk kita pelajari. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang semua yang Yesus lakukan, wah kitabnya tebal sekali nanti. Tetapi kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus sudah mengilhami para rasul supaya kita membaca kitab 4 Injil itu, maka itulah yang harus kita baca. Maka di dalamnya disitulah kita harus belajar mengenal Yesus. Yang ngerti katakan amin. Makanya dengan Roh Kudus dan dengan membaca firman, maka kita menjadi saksi. Ya. Dengan kita membaca dan mendapatkan Roh Kudus, kuasa itu, maka kita bisa menjadi saksi. Maka kita bisa melakukan kewajiban kita. Oleh karena itu, untuk menjadi saksi Yesus pada zaman ini, maka membaca Alkitab yang adalah firman adalah sebuah kewajiban. Yang ngerti katakan amin. Kalau saya mau katakan ini sebuah kewajiban, wajib, kudu, harus. Ngerti maksud saya? Harus. Nah, coba saya tanya sekarang, yang baca Alkitab, angkat tangan dalam hati. Oh. Halo? Yang baca Alkitab. Kalau yang enggak baca kan nanti malu gitu ya. Yang baca Alkitab angkat tangan. Ada yang baca Alkitab di sini cara rutin? Oh ya ada tuh di belakang angkat tangan. Ada angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya sampai sekarang membaca Alkitab juga sama. Walaupun saya sudah habis berulang kali. Yang belum, mulai lakukan. Saya mau kasih tahu, yang belum boleh lakukan. Karena gimana kita mau jadi saksi? Kita artinya nggak pernah baca kisah Yesus. Ya. Suatu kali saya jalan habis pelayanan. Ada yang bertanya sama saya, anak pemuda, Kak, memang ada ya cerita tentang Itamar dan Yehuda? Itamar dengan ini. Oh, kau enggak tahu ya? Wah, saya bilang dalam hatiku, sungguh tersesat kalian ya. Enggak pernah dibaca Alkitabnya. Saya pernah tanya sama seorang hamba Tuhan, yang mana duluan? Kisah 12 pengintai, baru mengelilingi padang gurun, atau padang gurun dulu, baru 12 pengintai. Oh ternyata masih banyak yang salah. Hamba Tuhan loh. Wah saya garuk-garuk kepala, dibaca enggak Alkitabnya? Nah kalau kita mau menjadi saksi, maka kewajiban kita membaca firman Tuhan, wajib hukumnya. Ya. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosan setiap minggu mulai baca Alkitab kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, kalau kita membaca Alkitab aminnya agak kurang.
Kalau berkat, begitu. Kalau berkat, aminnya kencang. Kalau baca Alkitab, kecil. Ya. Nah, atau mungkin gara-gara kau nggak pernah baca Alkitab, makanya lihat orang selalu menghakimi saja kerjanya. Hello? Ya. Nah, kedua hal ini, membaca Alkitab dan memiliki Roh Kudus dalam hati kita, itulah yang penting untuk menjadi saksi. Karena kalau kita hanya membaca Alkitab tetapi tidak memiliki Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang tidak memiliki hikmat, tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki keadilan, tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, coba perhatikan. Petrus, waktu dia belum terima kepenuhan Roh Kudus, dia minta ampun takutnya. Tapi begitu dia sudah kepenuhan dengan Roh Kudus, dia diperlengkapi dengan kuasa Maha Tinggi. Dia berdiri, dia khotbah. Berapa ribu orang yang bertobat? 3.000. Ya, saya saja 3 dalam setahun belum tentu. Dia ini satu kali khotbah 3.000. Dengan berani dia ngomong. Perhatikan lagi. Waktu Petrus berkhotbah, ada nggak dia ngutip ayat? Ada. Dia ngutip ayat kitab Yoel. Coba baca baik-baik. Waktu Petrus bangun berkhotbah, dia ngutip kitab Yoel. Aku akan mencurahkan rohku. Coba bayangkan kalau kita menjadi saksi. Kitab mana yang kau kutip kalau tidak pernah baca Alkitab? Saya membaca kitab kuning, Kak. Kamu salah server kalau begitu. Ya, karena kitab kuning itu bukan buat kita. Gitu ya. Kamu baca kitab mana kalau begitu? Saya baca kitab undang-undang hukum pidana, Kak. Berarti kamu manusia fakultas hukum. Begitu. Tetapi pernah nggak kita baca Alkitab? Jangan sampai pada saat Roh Kudus mau mengingatkan, apa yang diingatkan? Nggak pernah baca Alkitab. Ya. Semalam saya bercakap-cakap sama siapa? Sama seorang pemuda yang lepas dari Kristen Progresif. Dia nanya begini, waktu itu dia lihat YouTube, saya nggak sebut nama karena dilarang sebut nama. Tapi semalam saya bercakap-cakap dengan dia lepas dari Kristen Progresif, untung saja. Terus dia ngomong begini, Kak, ada toh Kak namanya Seth-En. Seth-En ini salah satu pendakwah dari sebelah. Seth-En ya, tahu ya? Yang sering berpolemikus, yang sering mempermasalahkan tentang iman Kristen. Terus dia ngomong, Kak, ini Seth-En, dia tahu semua Alkitab, dia tahu semua itu ayat-ayat. Terus saya bilang, lalu kenapa kalau dia tahu semua ayat? Bahkan saya bilang, tapi memang saya akui, si Seth-En ini lebih jago daripada saya kalau hafal ayat. Nah, terus saya bilang begini, tetapi permasalahannya adalah dia tahu ayat tapi tidak punya Roh Kudus. Makanya waktu Tuhan ngomong, aku diutus hanya kepada domba-domba yang terbilang. Langsung dia ngomong, tuh kan Yesus utusan kan, bukan Tuhan kan? Ngerti maksud saya? Tanpa Roh Kudus, dia tidak mungkin memuliakan Yesus. Tuh lihat tuh, Yesus saja berdoanya bagaimana? Sujud. Terus dia puasa nggak Yesus? Puasa. Berarti Yesus agamanya apa? Logikanya begitu. Falesi logikanya begitu. Logika falesinya begitu. Tetapi perhatikan, orang tanpa Roh Kudus, meskipun dia baca Alkitab, dia pasti sesat. Sama seperti Seth-En itu, sesat sudah pasti. Ngerti maksud saya? Tanpa Roh Kudus, orang yang nggak pernah tahu Roh Kudus, tidak akan memiliki hikmat yang benar dalam hatinya. Dalam pikirannya, dia akan selalu mencari kesalahan, mencari penghakiman, mencari ini itu. Dan di dalam dirinya tidak akan pernah ada yang namanya keadilan. Ya, makanya sebaliknya, kalau kita memiliki Roh Kudus, tetapi kita tidak pernah membaca Alkitab, maka sebenarnya kita sedang berdusta. Karena saya mau kasih tahu, Roh Kudus dia akan selalu mengingatkan kita, baca Alkitabmu. Roh Kudus itu akan membuat membaca Alkitab itu menjadi sebuah kebutuhan. Makanya saya aneh buat saya kalau orang Kristen yang katanya penuh dengan Roh Kudus, tapi Alkitabnya nggak pernah dibaca. Saya lebih suka melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus, manifestasinya adalah baca Alkitab ketimbang bahasa roh seharian. Mengerti maksud saya? Dan harusnya kita yang memiliki Roh Kudus punya kerinduan. Saya sudah kasih contoh tadi. Petrus saja, waktu dia kepenuhan dengan Roh Kudus, dia mengutip ayat yang sering dia baca. Tidak mungkin dia mengutip ayat yang tidak pernah dia baca. Maka dari situ saya yakin, Petrus bukan orang sembarangan. Petrus mengerti kitab suci.
Nah, saat kita memiliki otoritas ilahi yang lahir dari Roh Kudus, saya mau kasih tahu, percaya engkau kemana saja, engkau pergi kemanapun, engkau punya kuasa dan bergerak dalam otoritas ilahi. Nah, otoritas ilahi yang datangnya dari Roh Kudus itu akan memunculkan hikmat, akan memunculkan belas kasihan. Nah, perhatikan. Matius 9 ayat 13 dikatakan begini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Perhatikan, yang Yesus kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Makanya Yesus setiap dia pergi kemanapun, yang muncul adalah belas kasihan. Orang yang gak punya Roh Kudus itu gak punya belas kasihan. Nah, kenapa saya mau katakan begitu? Ingat waktu Yesus ngomong, Roh Tuhan ada padaku. Sehingga ia mengaruniakan. Nah, saat itulah Roh Tuhan ada pada Yesus. Waktu Yesus ketemu dengan perempuan yang kedapatan berzina. Perhatikan, ada dua golongan di sana. Ada golongan Farisi dan ada Tuhan Yesus. Orang Farisi mengerti firman. Ngerti enggak dia? Ngerti orang dia ngomong. Hukum Musa tertulis, wanita ini harus ditajam batu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dan mengerti firman. Apa yang dia keluarkan? Dia punya belas kasihan. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi ngapain? Lempari dia dengan, yang muncul apa? Penghakiman. Orang yang punya Roh Kudus, orang yang punya ngerti firman tapi enggak miliki Roh Kudus, dia akan selalu muncul penghakiman. Tidak akan muncul yang namanya belas kasihan. Orang yang punya Roh Kudus akan selalu memiliki belas kasihan. Karena Roh Kudus adalah Roh Yesus. Maka apa yang dikehendaki oleh Yesus akan dikerjakan Roh Kudus. Kalau Yesus ngomong yang kukehendaki adalah belas kasihan dan keadilan. Maka pada saat engkau terima Roh Kudus, yang keluar adalah belas kasihan dan keadilan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Oleh karena itu belas kasihan yang lahir dari Roh Kudus, dari otoritas Roh Kudus akan menghasilkan yang pertama, pertobatan, pengampunan, dan transformasi hidup. Kalau kita baca tentang perempuan yang dihakimi tadi, yang hampir dilempari dengan batu, saya yakin perempuan itu saat itu bertobat karena Yesus ngomong, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Walaupun Alkitab tidak menulis, tapi saya yakin dan percaya saat itu oleh karena belas kasihan Tuhan, wanita ini mengalami transformasi dalam kehidupannya. Nah, saya mau juga itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau apa yang terjadi dalam wanita itu terjadi. Makanya biarkan Roh Kudus bekerja bukan hanya melalui kita, tetapi juga di dalam kita. Supaya kita sadar bahwa kita juga orang yang butuh belas kasihan. Dan orang kita juga harus memiliki belas kasihan. Saat kita sadar bahwa kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, maka saat itu juga kita bisa sadar bahwa orang lain membutuhkan belas kasihan kita. Yang ngerti katakan amin. Dan belas kasihan itu hanya bisa muncul kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu malam hari ini mari kita belajar. Nah, orang yang punya belas kasihan, yang lahir dan otoritasnya dari Roh Kudus, maka keinginannya untuk menghakimi orang akan sirna. Tetapi yang muncul selalu belas kasihan. Yang muncul adalah pengampunan. Yang muncul selalu mengajak orang untuk bertobat. Orang yang punya belas kasihan dari Roh Kudus, maka saya mau kasih tahu, hidupnya akan penuh dengan mujizat. Mujizatnya bukan mujizat kaleng-kaleng. Saya yakin percaya mujizatnya, mujizat yang supranatural. Coba perhatikan, Lukas 7 ayat 11-17. Waktu itu Yesus masuk ke kota yang bernama Nain. Dia melihat seorang janda yang anaknya, laki-lakinya meninggal. Apa yang terjadi? Dikatakan di sana, coba baca nanti Lukas 7 ayat 11-7. Dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Nah, saya mau kasih tanda, Yesus itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Kemanapun dia pergi, dia penuh dengan otoritas ilahi. Waktu dia melihat wanita itu, dia tergerak oleh belas kasihan. Apa yang terjadi di sana? Anak janda itu bangkit. Ada mujizat terjadi.
Nah kalau tadi pagi dikatakan, kalau engkau menerima kuasa, kalau engkau yakin dengan kuasa yang kau miliki, pulang ada temanmu sakit, doakan. Hello? Pulang, kalau ada temanmu lagi sakit, bersembunyi di kamar, kenapa kau sakit? Saya doakan, nah doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kalau belum sembuh, doakan sampai sembuh. Hello? Gak yakin? Yakin. Kak, tapi saya tidak punya karunia kesembuhan. Ini bukan masalah karunianya. Tetapi engkau memiliki otoritas yang sama, yaitu Roh Kudus yang sanggup menyembuhkan. Makanya enggak usah ragu, doakan saja sampai sembuh. Ya jangan di rumahnya terus doakan dalam nama Tuhan Yesus. Nanti dia tidak bisa mandi, tidak bisa makan. Kalau kau doakan satu kali, pulang ke rumah doakan terus. Kita mau makan, Tuhan Yesus berkati temanku yang namanya Ucok. Tolong Tuhan Yesus sembuhkan dia dari sakit demamnya. Sembuhkan dia dari kecanduan akan main gamenya Tuhan. Doakan. Ada kadang-kala kita mengeluh sama pendeta, Kak, tolong teman saya, Kak. Kenapa temanmu? Sudah mengurung diri 2 hari. Pernah kau doakan tidak? Tidak pernah, Kak. Salahmu juga. Kau gak pernah doakan padahal kau punya kuasa. Lalu di mana belas kasihanmu sama temanmu? Ya. Orang yang punya belas kasihan itu suka traktir orang. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi. Orang yang punya belas kasihan itu suka traktir orang. Yang ngerti katakan amin. Ya. Coba lihat Matius 14 ayat 14. Waktu Yesus turun dari kapal, dia lihat banyak orang seperti domba tanpa gembala. Dia ngomong terus dikatakan di sana, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dia traktir 4.000 orang, bos. Plus 5.000 orang, bos. Traktir. Dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang, bos, traktir. Kita saja 2 orang sudah setengah mati. Bahkan kadang tidak mau. Ini 5.000 orang. Orang yang punya Roh Kudus muncul belas kasihan. Wah, dia selalu takdir temannya. Coba lihat sampingan kirinya bilang takdir kan nanti nah. Gitu. Bilang lagi sama sebelahnya minggu depan saya. Jangan terlalu tegang sekali ya, minggu depan saya. Tapi percaya benar, orang yang terlalu tergerak belas kasihan, dia akan selalu, ayo makan ke tempat itu yuk, ayo. Dia akan suka traktir orang. Ya. Makanya di sini tuh selalu makan-makan. Itu ya, karena di sini penuh dengan Roh Kudus. Oh, haleluya ya. Makanya di sini karena begini, kalau kita selesai ibadah, kita selalu fellowship, kita selalu makan-makan bukan karena kita suka makan-makan, tidak, tetapi karena kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus dan kita mengerti bahwa kalau temanmu lapar jangan kau doakan saja, berikan dia makanan. Karena kalau dia didoakan tidak kenyang. Ngerti maksud saya? Kak, apa? Ada Indomie tak? Ada Ji. Terus, saya doakan kau nah. Dalam nama Tuhan Yesus engkau kenyang. Baru ada Indomie mau kau enggak kasih. Itu orang enggak punya belas kasihan juga. Ngerti maksud saya? Ya. Nah makanya di dalam komunitas kita, belas kasihan adalah salah satu warna yang harus muncul di dalamnya. Ya, makanya kalau misalkan ada anak gol sisi pelit-pelit, nah kau lapor sama saya cepat. Biar kita curahkan lagi Roh Kudus. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pencurahan Roh Kudus yang berikutnya. Ya, enggak ada. So kita doakan lagi supaya dia penuh hidup dengan Roh Kudus. Gitu ya. Nah berikutnya, orang yang penuh dengan belas kasihan karena otoritas dari Roh Kudus, maka pemulihan hubungan akan terjadi. Nah, apa maksudnya pemulihan hubungan akan terjadi? Hubungan ini bukan hanya hubungan keluarga, tetapi hubungan pertemanan, hubungan bapak, ibu, dan anak, hubungan suami, istri, dan lain sebagainya. Akan terjadi pemulihan hubungan. Nah, perhatikan dalam cerita Lukas 15 ayat ke-20, mengenai cerita anak bungsu yang hilang. Dikatakan di sana ketika dia melihat anaknya dari jauh, dikatakan apa di sana? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu apa yang dilakukan? Si bapak berlari merangkul anaknya dan mencium dia. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka sejengkel-jengkelnya ke orang yang fitnah kok.
kau akan punya belas kasihan dan kau akan maafkan. Karena Yesus berkata, ampuni 70 kali 7 kali. Sehari. Berapa banyak itu orang dosa sama kau satu hari? Ya. Ampuni. Karena engkau punya belas kasihan dan itu hanya bisa muncul dari otoritas ilahi. Saya mau kasih tahu. Orang yang tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya bisa tidak berbuat baik? Bisa. Tetapi berbuat baiknya itu saya mau kasih tahu. Berbuat baiknya pasti selalu ada udang di balik batu. Contoh, tetangga. Saya siapkan ya makanan gratis setiap hari Jumat siang, silakan dimakan. Tapi apa yang dicari? Pahala, amal. Kenapa? Karena dia berpikir dengan amalnya dia bisa masuk ke surga. Nah, iman kita tidak mengatakan seperti itu. Ya. Ngerti maksud saya? Sebenarnya waktu dia mencari amal, dia hanya takut akan neraka. Bukan betul-betul lahir dari otoritas ilahi yang ada dalam dirinya. Dan memang karena dia tidak punya. Tetapi engkau dan saya yang memiliki Roh Kudus, pada saat engkau ngasih makan temanmu, jangan harap ditraktir balik. Enggak ditraktir pun tetap sukacita, karena kau bisa bantu temanmu. Karena kita punya belas kasihan kepada teman-teman kita yang setuju katakan amin. Itu. Dan saya mau kasih tahu, adanya campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu akan mentransformasi hidupmu dan hidup orang lain yang kau bantu. Percaya sama saya. Itulah bedanya orang yang berbuat baik dengan dan tanpa Roh Kudus. Orang yang hidupnya betul-betul ada Roh Kudus di dalamnya, dia bisa transformasi hidup orang. Karena apa? Ada Roh Kudus. Orang itu jahat, baik lagi. Orang itu jahat, baik lagi. Kita tetap baik. Orang itu jahat, kita tetap maafkan. Kenapa? Ada belas kasihan, ada Roh Kudus. Ya. Itu akan menjadi pembeda. Otoritas ilahi yang Tuhan berikan, saya mau kasih tahu, akan selalu berdampak buat orang lain. Bukan hanya buat kita. Saat itulah dikatakan engkau melakukan kewajibanmu sebagai saksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adikku sekalian, saat kita menjadi saksi, kemurahan, belas kasihan akan muncul. Nah, ada hal yang menarik. Ya. Terakhir, pemain musik saya panggil ke depan. Ada hal yang menarik. Bahwa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11 itu sebenarnya kejadian yang hampir sama dengan Matius 28 ayat yang ke-19. Apa itu Matius ke-28 ayat 19? Dikatakan di sana, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, waktu Yesus, dua cerita ini dipandang sebagai suatu hal yang sebenarnya sama tetapi memiliki sudut pandang cerita yang berbeda. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa menjadi saksi hanya bisa kita lakukan kalau kita mau dimuridkan dan kita mau memuridkan. Yang ngerti katakan amin. Oh, begitu kata dengar kata murid, aminnya kurang keras. Amin. Pemuritan itu tidak mungkin terjadi kalau engkau hanya datang 1 kali seminggu ke gereja. Hello, dengar khotbah begini cuma berapa sih? Saya batasi waktu saya cuma 2 jam. Bukan, cuma 40 menit. Tetapi kita kalau mau dimuridkan, maka saat itulah kita menjadi saksi. Nah, pertanyaan kemarin Vero tanya, kenapa orang menjadi saksi dan dimuridkan itu suatu hal yang sebenarnya hampir sama dan serupa. Nah, kalau kita ada dalam pemuritan guru Saulin, kita punya Saulin, ya kebetulan di depan mantan, ya dari ini ya, gitu ya. Coba perhatikan begini, kalau kita lihat film-film silat, ya saya tinggal yang putih-putih aja di sini ya. Kalau kita lihat di guru-guru silat, kalau dia punya murid, pasti muridnya nanya, guru engkau belajar dari siapa? Saya belajar dari kakek guru. Kakek guru belajar dari siapa? Dari buyut guru. Buyut guru belajar dari siapa? Dari guru yang di atasnya. Itu namanya pemuritan. Dan sama seperti itu, kita harus mau dimuridkan. Supaya kita bisa memuridkan. Dan kita bisa menjadi saksi yang ngerti katakan amin. Makanya kalau kita mau menjadi saksi, kita mau agar hidup kita berdampak buat orang lain, melatih dirilah untuk dimuridkan. Nah, di tempat ini, kita punya wadah-wadah
untuk kita semua mau dimuridkan. Ayo, saya nggak akan bosan-bosan ngomong, kau harus dimuridkan. Karena tugas gereja adalah melakukan pemuridan. Saya tidak mencari jumlah tiba-tiba yang hadir di sini 1.000 orang. Puji Tuhan. Tetapi kalau dari 1.000 orang yang datang ground hanya cuma 20 orang, kayaknya kok gagal-gagal juga ya. Artinya gereja kita cuma gereja yang hanya konser semata-mata. Tetapi nggak ada pemuridan di dalamnya. Kalau engkau mau hidupmu efektif menjadi saksi, engkau mau hidupmu dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, engkau harus mau dimuridkan. Karena Roh Kudus dan firman Allah sama-sama bekerja. Dan kemudian mereka akan mau untuk dimuridkan. Ayo malam hari ini. Otoritas yang kita punya itu bukan otoritas yang kaleng-kaleng. Saya sudah katakan minggu lalu. Kalau otoritas yang kita punya bukan otoritas yang kaleng-kaleng, hidupmu jangan kaleng-kaleng. Dan itu butuh proses. Prosesnya melalui apa? Engkau mau dimuridkan. Setelah engkau dimuridkan jadi saksi. Setelah engkau menjadi saksi, engkau memuridkan lagi. Muridmu kemudian menjadi saksi, menjadi dimuridkan lagi. Terus seperti itu. Maka firman Tuhan yang mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Terjadi dalam kehidupan kita, amin. Nah saya mau, Tuhan mau. Roh Kudus tidak hanya bekerja melalui kita, tetapi juga bekerja di dalam kita. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, amin Tuhan. Jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari malam hari ini kita mau datang, kita minta Roh Kudus penuhi hidup kita. Sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, biarkan Dia bekerja di dalam hati kita, merubah hati kita. Ubah hatiku, minta mata kita dicelingkan. Celingkanku, jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan
Amin, Yesus. Yes. Amin. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan ku sembah, ku sembah. Amin, Yesus. Kami angkat tangan kami, sebab Engkau kudus. Amin, Yesus. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kudus, kuduslah Tuhan. Ku sembah, kudus. Ku sembah Tuhan. Sebab Engkau kudus, yang layak ditinggikan, yang layak kami muliakan, yang layak kami. Menjanjikan dalam Lukas 24 dikatakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Dikatakan di sana, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Salah satu syarat kita menerima Roh Kudus adalah kehidupan kita yang mau taat untuk tetap tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Ketaatanmu pada Roh Kudus akan membuat engkau dipakai lebih dan lebih lagi. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita semua belajar taat pada Allah, pada firman Tuhan, pada otoritas yang ada di atas kita. Sehingga kita terus bisa menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa. Kalau kita mau tinggal di dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita hikmat. Pada saat kita tidak tahu berkata apa-apa, Dia akan memberikan kata-kata dalam mulutmu. Dia akan memberikan pemahaman yang baru. Dia akan memberikan penyingkapan. Dia akan memberikan strategi dalam engkau berusaha. Tapi terima Roh Kudus itu. Ambil kuasa itu. Dan kau akan dipakai oleh Tuhan. Kau akan menyembuhkan temanmu yang sakit. Engkau akan melegakan temanmu yang sedang curhat, yang sedang dalam tekanan berat. Engkau akan dipakai oleh Tuhan memberkati banyak orang. Walaupun yang engkau miliki mungkin cuma sedikit. Engkau akan merubah, mentransformasi hidup seseorang. Perhatikan baik-baik. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Tapi kalau dunia ingin mengenal Roh Kudus, makanya Roh Kudus itu diberikan di dalam kita. Supaya saat kita berjalan dengan kuasa otoritas dari Roh Kudus, orang tahu ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ada Roh Allah di dalam dirinya. Aku melihat Allah di dalam engkau.
sehingga orang bisa menerima Yesus. Roh Allah, Roh Kudus akan memuliakan nama Yesus. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu. Sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu. Ayo mari kita mau lebih lagi. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau sembah Tuhan. Bagi Allah yang Maha Kudus. Sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia Kemuliaan bagi nama Yesus. Roh Kudus akan selalu memuliakan nama Yesus dimanapun dia berada. Karena Roh Kudus adalah Roh Yesus. Dimanapun Yesus diberitakan, di situ ada Roh Kudus. Dimanapun Yesus dimuliakan, di sana ada Roh Kudus. Oleh itu malam hari ini, mari hidup kita biar dikuasai Roh Kudus. Sehingga dimanapun kita berada, kita memuliakan nama Yesus. Kita mau dipakai lebih lagi, agar nama Yesus selalu dimuliakan. Tuhan, namamu selesai berbicara, tapi biarlah apa yang hambamu sampaikan, apa yang hambamu sampaikan yang merupakan isi hatimu, termateraikan di dalam hati setiap jemaatmu yang datang malam hari ini. Sehingga jemaatmu dikuatkan, jemaatmu disadarkan akan kebenaran, jemaatmu Tuhan berjalan dan mengenal kebenaran. Ampuni dosa dan salah hamba Tuhan Yesus. Apabila di dalam pemberitaan firman-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Karena kami tahu kami hanya manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Tetapi Engkau yang melayakan kami. Berapa kali kami jatuh, tetapi kasih karunia-Mu selalu ada dan cukup bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan yang terberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan biarlah kita boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Teman-teman yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita, dan di depan kursi sudah ada amplop tempat persembahan, dan teman-teman bisa ambil. Untuk amplop persembahan yang pertama untuk operasional pastori, dan untuk amplop persembahan yang kedua untuk kas gereja. Dan untuk penyerahan persembahan boleh dimulai dari sebelah kiri saya,
lalu di bagian tengah dan di sebelah kanan saya. Sebelum kita mau mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, boleh rema yang baru, bahkan kami siap untuk membagikannya setelah kami pulang dari tempat ini. Berkati juga hamba-Mu yang telah sharing firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan, kembalikan berkat urapan-Mu, pakai hamba-Mu secara luar biasa. Dan kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan berkati setiap kami yang memberi persembahan, dan biarlah persembahan yang terkumpul boleh terpakai baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya.
jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Oikumene selama sepekan. Mari rasakan hadirat Tuhan bersama Charis Generation dalam KKR yang diadakan pada hari Rabu pukul 18.30 bertempat di Hotel Harper Makassar. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang Dave Gerard dan Peter Theokaris itu hari Selasa, lusa ya. Hari Selasa nanti di Hotel Harper 6:30, teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian boleh ke sana langsung atau boleh kumpul di sini. Nah, cuman kalau kumpul di sini tolong hubungi teman-teman yang ada di Pastori atau Vero atau Ayu supaya nanti kita koordinir mobilitasnya bagaimana ke sana gitu ya. Kalau mau memang bareng-bareng. Nah, kita meriahkan di sana karena tapi daftar dulu ya, ada barcode-nya, suruh daftar. Jadi teman-teman daftar aja dulu dan itu ada biaya ininya gratis. Pendaftarannya hanya gratis. Jadi tidak dipungut biaya apapun, hanya cuman mereka ingin tahu siapa-siapa saja yang pergi. Nanti kalau misalkan ditanya dari gereja asal, sebut aja Gol Sisi, nggak apa-apa. Itu ya, karena di sana saya juga akan hadir di sana gitu ya. Jadi kita sama-sama di sana menikmati. Karena saya juga berteman baik dengan Dave Gerard. Jadi saya akan menjumpai ke sana, kebetulan di sana juga ada Peter Theokaris, kita akan melayani kita bersama-sama. Yang mau katakan amin. Nah, kita meriahkan, kalau perlu kita goncangkan di sana dengan kehadiran kita. Amin. Nah, yang penting itu. Terus yang kedua, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik ada barcode, tapi barcode yang di bawah itu adalah barcode mengenai informasi kita. Nah, nanti di sana di barcode di bawah, kalau di atas untuk perpuluhan, yang di bawah itu di-scan saja, nanti akan dibawa ke link, di mana link itu nanti ada segala macam kegiatan kita, termasuk kalau mau bergabung di grup WhatsApp yang besar. Ada grup WhatsApp kita, sehingga nanti ada informasi kayak kemarin kita ada fun sport, ya ada fun sport kita olahraga. Fun sport itu kemarin playground, kita itu main olahraga sambil bermain, gitu ya. Olahraganya apa? Nah, dari situ kita olahraga, kita tahu bahwa kesehatan kita itu ada dua hal, dari internal kita dan dari eksternal kita.
Apa itu dari internal kita harus olahraga. Kalau dari eksternal kita bersih-bersih kemarin. Jadi kita pungutin sampah di Unhas. Itu ya luar biasa gamesnya ya. Jadi sehari berapa jam kita jadi pemulung di sana. Gitu ya. Tetapi kita membersihkan lingkungan. Karena kita yakin kesehatan itu juga dari lingkungan sekitar kita. Nah kita belajar sambil bermain. Makanya sayang sekali kalau teman-teman tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemuritan seperti itu. Ya, jadi nanti hari Selasa ada ibadah itu, nanti hari Kamis ini tadi lupa diumumkan, Kamis ini kita itu ada yang namanya ground fusion ground ya. Jadi fusion itu gabung. Jadi ground BTP dan ground Sudiang akan bergabung di tempat ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan belajar bersama-sama. Ya, jadi belajar apa? Belajar Alkitab, bukan belajar main domino, gitu ya. Kalau belajar main domino kayaknya nggak di sini tempatnya, gitu ya. Tapi kita akan belajar bersama-sama. Apa yang kita akan pelajari? Kita akan belajar mengenai dasar-dasar iman. Tentunya kita nggak akan, dengerin tok 2 jam, enggak. Kita akan kemas sedemikian rupa sehingga apa yang ingin kita sampaikan, dasar-dasar iman yang ingin kita sampaikan nanti di dalam wacana pemuritan itu dapat tersampaikan dengan baik. Pokoknya kita kemas dengan sedemikian rupa sehingga tidak bosan. Yang ngerti katakan amin. Makanya nanti hari Kamis datang ke tempat ini. Ground BTP dan Ground Sudiang. Yang belum bergabung dalam ground, scan yang di depan itu nanti minta bergabung ke dalamnya. Gitu ya, di sana ada kontak-kontak orang-orang yang bisa dihubungin. Makanya kita siapkan di belakang setiap kursi ada di sana informasi yang baik untuk kita. Dan saya yakin kalau kita mau dimuridkan, maka kita secara efektif akan menjadi saksi-saksi Kristus. Yang mau katakan amin. Oh, cuman sedikit yang mau. Amin. Cuman segini yang besar. Amin. Kurang keras, amin. Oke, baik. Itu saja pengumuman dari saya. Silakan kalau ada pengumuman yang lain lagi. Puji Tuhan, itulah pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mohon semua bangkit berdiri. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and will never last before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy
kita untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu luar biasa nyata di setiap kami. Lawatan-Mu luar biasa Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di malam yang indah ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa dan ajaib karya-Mu Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Biar apa yang telah kami dengar Tuhan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada malam hari ini, menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian, telah mengambil pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Engkau pertambahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Engkau pertambahkan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya, kami percaya Tuhan dimuliakan. Apapun bentuk pelayanannya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan disenangkan. Biar pemakaian-Mu Tuhan akan semakin nyata lagi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir di ibadah pada malam hari ini. Mungkin yang dalam keadaan sakit Tuhan, kondisi kelemahan tubuh Bapa. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau Allah yang maha menyembuhkan, Engkau Jehovah Rafa Tuhan, Engkau Allah yang mengangkat sakit penyakit setiap anak-anak-Mu. Apapun bentuk sakit penyakitnya Tuhan, kami berdoa, kami perkatakan dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan oleh darah-Mu. Dan biarlah Tuhan, minggu berikutnya kami boleh bertemu lagi, satu dengan yang lainnya memuji muliakan nama-Mu di tempat ini. Mungkin Tuhan yang lalai, ketuk pintu hatinya Bapa, tegur mereka Tuhan, Engkau bawa mereka Tuhan, berikan belas kasihan-Mu nyata untuk jiwa mereka Bapa. Biarlah di minggu yang akan datang kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tidak secara kebetulan Tuhan menaruh kami di Indonesia. Kami mau berdiri Tuhan menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Sekalipun kami masih muda, sekalipun kami masih muda bagi orang dunia, tapi kami percaya Tuhan, kami perkatakan kuasa Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Shalom Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Tidak ada perpecahan. Biarlah damai sejahtera Tuhan saja yang nyata. Apapun rencana pemerintah yang Tuhan percayakan di bangsa ini, kami berdoa Tuhan jadi sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu. Pemerintah yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tunjuk untuk memerintah di bangsa ini, berikan mereka otoritas surgawi yang nyata daripada-Mu. Biarlah mereka memerintah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan bukan kesejahteraan pribadi. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk persatuan gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja-gerejanya-Mu berada. Biar gereja-gereja ini Tuhan semakin membawa jiwa datang kepada Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu ini Tuhan semakin menguatkan iman percaya mereka, menyembah Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tidak ada perpecahan, tidak ada denominasi gereja lain, tapi kami percaya Tuhan semuanya semakin nyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Engkau telah menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang baik, pertemukan dengan pemimpin yang takut akan Tuhan. Biar mereka semakin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk penuaian jiwa Tuhan di tempat ini. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Tuhan boleh kirimkan ke tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan bagi kami semua di tempat ini. Kami berdoa Bapa, biar Engkau semakin mengerjakan keselamatan-Mu lewat kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, keluarga kami, orang-orang terdekat kami Tuhan. Biar mereka melihat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan melalui kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, banyak jiwa akan dimenangkan melalui gereja ini. Banyak jiwa dimenangkan melalui komunitas kami. Banyak jiwa dimenangkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan yang mungkin sedang di kampung ataupun yang ada di Makassar di tempat ini. Apapun pekerjaan kedua orang tua kami Bapa, Engkau berkati. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Jadikan biji mata-Mu dimanapun kedua orang tua kami berada. Dan kami Tuhan secara pribadi sebagai anak kuliah,
Kami mau angkat tangan di hadapan Tuhan, kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Berikan kami hikmat kepintaran yang daripada Tuhan. Berikan kami roh kerajinan, roh ketekunan Tuhan. Dan kami percaya usaha kami tidak akan mengkhianati hasil yang akan Tuhan beri. Dan kami percaya Tuhan, masa depan Tuhan sudah janjikan sedemikian indahnya dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan dalam perkuliahan kami, dalam pekerjaan kami, ajar kami melakukannya semua untuk Tuhan. Ajar kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan kami akan melihat keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk kegiatan-kegiatan kami di tempat ini Tuhan. Mulai dari mesbah keluarga, fun sport, training, ground, fellowship, doa-doa kami, doa dan puasa kami serta program lainnya Tuhan. Kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa biarlah kegiatan-kegiatan ini Tuhan, nama Tuhan saja dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini Bapa. Dalam masa tuanya Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Biar kehadirannya membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Berdoa untuk leader kami di tempat ini Tuhan, Kak Esra, Pastor Esra beserta istrinya Kak Debbie dan anaknya Dev. Tuhan Engkau melihat hamba-Mu. Biar pemakaian Tuhan semakin dinyatakan dalam pelayanan yang hamba-Mu lakukan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang menjadi jalan keluarnya. Dan kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Kak Ian dan keluarganya, Kak Elin dan keluarganya, dimanapun keluarga hamba-Mu berada, dalam rumah tangga mereka, biar kasih Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kami di tempat ini untuk membuka jam ibadah baru pada hari Minggu. Tuhan kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, Engkau tuntun kami kepada kehendak-Mu. Biarlah rencana kami Tuhan untuk membuka jam ibadah baru di tempat ini. Bahkan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami percaya Bapa, semuanya akan Tuhan tuntun di dalam kehendak-Mu. Berdoa untuk ibadah raya kami Tuhan, baik ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Semuanya hadirat Tuhan pasti akan dinyatakan semakin lebih lagi dalam ibadah kami. Biar ibadah kami bukan ibadah seremonial belaka, tapi hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terlampau banyak yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sebelum keluar dari mulut bibir kami, Engkau Allah yang lebih dulu mengetahuinya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami bawa kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus punya waktu yang terbaik. Dan ajar kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita dan dengarkan firman Tuhan yang adalah janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan bersatu sejenak dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.